dengan bisa lagi kita mengadakan majelis yang sangat mulia ini. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji Allah dalam segala keadaan kita. Semoga ini ada kebaikan yang ada di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa hujan. Mudah-mudahan hujan rahmat dan juga hujan musibah. Amin. Saya lanjutkan sedikit yang kemarin, masih ada sisa sedikit tentang adab buang air besar secara atau adab buang air secara singkat saja. Di antara yang tidak boleh dilakukan orang yang buang air itu, pertama, dia dilarang buang air di tempat yang tergenang atau di air yang tergenang. Jadi kalau ada air tergenang di mana air itu dimanfaatkan orang, maka tidak boleh kita buang air kecuali kalau jumlahnya banyak. Ya, misalnya kalau di waduk saja kita buang air kecil ya boleh saja karena jumlahnya atau kadarnya sangat banyak. Tetapi kalau airnya sedikit, sementara orang biasa menggunakan air itu, maka tidak boleh kita buang air di sana. Ini mungkin juga Nabi bersabda atau mengatakan sesuai dengan kondisi. Ya, saat itu mungkin di zaman beliau air sangat sedikit dan kadang ada tempat-tempat air yang tergenang. Nah itu maka beliau larang. Dalam sebuah hadis disebutkan annahu naha 'anil bauli fil ma'il qasid. Bahwasanya Nabi melarang orang untuk buang air kecil di tempat air yang tergenang. Kemudian yang kedua juga dilarang kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan ya, ketika kita buang air kecil. Jadi memegang kemaluan itu dengan menggunakan tangan kiri. Termasuk diantaranya ketika kita membersihkan istinja atau ya bahasa kita cebok, ya jangan kita menggunakan tangan kanan. Ya, sebab tangan kanan itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, sementara untuk hal-hal yang kotor itu dengan menggunakan tangan kiri. Maka Nabi mengatakan idza bala ahadukum, kalau salah seorang antara kalian buang air kecil, fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi. Jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yastanji bi yaminihi, dan juga jangan beristinja atau cebok dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian juga diharamkan bagi orang yang diharamkan bagi kita juga buang air besar atau buang air kecil fit tariq, di jalan manusia, ya, di jalanan yang biasa dilewati orang. Au fil zilli atau di tempat orang berteduh, ya, tempat orang berteduh. Au fil hadaik, atau di taman-taman, atau di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di mata air. Nah, semua dilarang dalam syariat ini karena ada hikmahnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, takutlah kalian dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Ya. Ittaqu al-mala'in ats-tsalatsa. Tiga hal yang bisa mendatangkan laknat. Apa itu? Al-muradu fil mawarid, buang air besar di tempat mata air. Ya, itu jelas ya, kalau kita kurang ajar ini. Orang pakai air, dia pergi buang air besar di situ, ya. Kemudian waqari'atut tariq, ya, waqari'atut tariq, atau di jalanan yang bisa orang lewat, di punggung jalan, itu tidak boleh. Kemudian wazil, juga di tempat orang suka berteduh, ya, misalnya di bawah pohon atau di, kalau kita sini halte-halte, ya, tidak boleh kita diam-diam buang air kecil di situ. Karena kenapa? Ini diantara sebab-sebab yang bisa mendatangkan laknat. Artinya apa? Bayangkan ya berapa banyak orang yang berteduh di situ atau yang lewat di jalan yang biasa dilewati. Kalau misalnya mencium bau yang tidak sedap atau menginjak kotoran kita, apa yang keluar pertamanya? Pasti sumpah serapah, ya, pasti laknat. Dan kita tidak mengetahui dari mulut mana kalau diterima laknat itu. Ya. Dari mulut mana laknat sumpah serapah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hati-hati dia buang air jadi tempat atau termasuk antara yang tadi di pohon yang berbuah, ya, itu juga. Karena ya itu jelas, walaupun ya mungkin apa hukumnya kita makan itu boleh saja, cuma tidak elok. Ya makanan, ya buah yang akan dimakan, kemudian kita buang air besar di situ.
Mungkin saya kira ada pertanyaan di kepala kita. Jadi bagaimana yang pupuk Ustaz? Ya, pupuknya. Bukankah itu kotoran hewan-hewan juga? Nah, nanti kita akan bahas nanti. Intinya bahwa kalau hewan yang bisa dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Ya, itu kaidahnya. Ya, hewan yang bisa dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Jadi seperti sapi itu kotoran tidak najis. Ya, ayam, bahkan ayam itu kotorannya tidak najis. Ya, cuma kalau mengenai pakaian kita atau kita injak dan ke masjid, sebaiknya dicuci karena berbau. Ya, karena bau. Nah, itu kaidahnya. Jadi boleh saja memberikan pupuk dari kotoran-kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya. Nah, ini ya, jadi itu tadi sumber laknatnya tadi itu serapa orang yang mungkin kita tidak sadar, kita tidur malam hari, ternyata ada doa yang didengar, kita mendapatkan doa celaka dari orang-orang yang melaknat kita. Nah, kemudian juga tidak boleh kita haram membaca Quran ketika kita sedang buang air besar. Ya. Juga tidak boleh kita beristijmar, ya, sebenarnya dengan 3 batu dengan menggunakan kotoran, tidak boleh. Ya. Atau menggunakan tulang atau menggunakan makanan. Sebagaimana sabda Nabi, beliau melarang an yatamassaha bi ilzamin au bi bahrin. Nabi melarang kita untuk beristijmar, ya, mengusap kotoran kita sebagai pengganti air dengan menggunakan tulang atau menggunakan kotoran. Itu tidak dilarang. Tulang karena dia makanan saudara kita dari bangsa jin, kotoran itu karena dia najis. Ya, dia najis. Maksudnya sih kotoran najis. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kotoran yang bisa dimakan kan tidak najis katanya? Nah, maka dia buruk, ya. Dia artinya dia tidak membersihkan, bahkan bisa menambah kotor kalau digunakan. Walaupun secara zatnya dia tidak najis. Sebenarnya hadis ini Nabi ucapkan ketika diberikan kotoran keledai, ya, keledai. Ya, jadi keledai itu kan dilarang makan, ya. Jadi tidak boleh dimakan daging keledai. Itu diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus. Ya, sebabnya kenapa? Ya, para ulama mencari ilahnya apa. Nah, di antara yang mereka sebutkan karena saat itu keledai itu binatang yang sangat jarang ada, tidak banyak jumlahnya, dan manusia sangat butuh, ya, keledai sebagai angkutan, yang binatang yang biasa mereka gunakan sebagai pengangkut. Ya. Kalau dimakan juga maka bisa habis dan manusia akan hidup dalam kesulitan. Nah, kemudian terakhir dilarang juga kita buang air, apakah kita buang air besar atau buang air kecil di kuburan kaum muslimin atau di kuburan secara umum, jadi dilarang. Jadi jangankan buang air besar atau buang air kecil, sedangkan duduk saja di atas kuburan tidak boleh, bapak-bapak, ya. Itu termasuk adab kita masuk kubur. Kalau biasa kita ke kuburan, ya, setelah banyak acara seremonialnya atau acara doa-doanya, nah, sebagian kita justru duduk di atas nisan kuburan, itu tidak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis kami mengatakan kalau pakaian yang di antara kita terbakar hingga menyentuh kulit, ya, kulit bokong kita, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Ya. Lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi, bahkan tidak boleh. Sampai di antara adab sunnah kita masuk masjid dan masuk kuburan itu kita melepaskan sendal. Ya, itu sunnah, walaupun khilaf para ulama apakah wajib atau sunnah, tapi dia ala kulli hal yang paling rendah hukumnya dia sunnah, disunnahkan, kecuali kalau tempatnya misalnya becek atau tempatnya misalnya banyak duri, nah, boleh kita pakai alas kaki. Tapi selama tidak ada gangguan, tidak becek juga dan sebagainya, maka di antara sunnah kita ketika masuk ke kuburan, nah, buka sandal itu, ya, kita buka sandal, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, jadi memang orang yang sudah meninggal pun, ya, yang namanya manusia itu, walaupun dia sudah meninggal, kita harus Islam untuk menghormati. Ya, Islam menghormati, bahkan jasad orang-orang kafir pun, ya, dalam medan perang itu disuruh dikuburkan dengan cara baik-baik. Ya, tidak boleh dibiarkan dikasih makan hewan-hewan, tidak boleh dibiarkan dia busuk, ya, kelihatan sampai membusuk, tidak boleh. Dikuburkan baik-baik, ditanam baik-baik. Ya, kalau kaum muslimin, ya, dengan cara yang memang syar'i. Nah, itu. Jadi tidak boleh buang air di kuburan, khususnya di kuburan kaum muslimin.
Baik, kemudian yang berikutnya yang dimakruhkan ketika kita buang air itu, pertama dimakruhkan kita buang air kalau di tempat terbuka dan tidak ada penghalang yang menghadap angin. Sebabnya karena jangan sampai air kencing itu dia tertiup angin dan mengenai tubuh kita sehingga najis. Ya, kemudian juga diantaranya yang dimakruhkan, makruh kencing di buang air besar atau buang air kecil di lubang-lubang. Hindari bapak-bapak ya, kalau misalnya kita harus buang air kecil di luar, di bawah pohon misalnya atau sebagainya, di tempat terbuka, maka hindari jangan sampai kita kencing di lubang-lubang. Nah, sebabnya dua ya, karena bisa jadi ada binatang yang tersakiti di situ, atau kata Rasulullah dia tempat tinggalnya jin. Ya, maka kalau dia merasa tersakiti, maka terusik, maka dia akan balas. Ya, seperti manusia, kalau dia tersakiti, dia merasa terusik, ya dia membela diri. Ya, sebenarnya dia tidak mau ganggu orang, cuma karena diganggu diusik, maka dia juga akan mengusik. Nah, termasuk ibu-ibu ya, kebiasaan ibu-ibu buang air panas di kamar mandi atau di tempat cuci piring. Ya, jangan ya, hindari sedapat mungkin buang air panas. Ya, kalau toh kita harus buang air panas, didinginkan, dicampurkan dengan air dingin dulu. Ya, baru kemudian dibuang. Sebabnya jangan sampai ya terkena salah satu makhluk Allah tadi itu. Ya, sehingga dia marah tersakiti, lalu kemudian mengganggu. Ya, apalagi kalau sudah ada yang korban misalnya anaknya mati, pasti bapaknya mengamuk. Ya, pasti ibunya juga akan cari siapa yang bunuh anak saya ini. Nah, makanya itu juga adab-adab yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan jelas ya Nabi mengatakan innaha masakinul jin, karena kadang lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya, maka hindari. Nah, kemudian juga dimakruhkan. Jadi makruh ini Bapak bukan pada pertemuan yang pertama sekali itu makruh, sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalau dilakukan juga tidak ada masalah, cuma sebaiknya tinggalkan. Dan kalau ketinggalkan mendapatkan pahala. Nah, kemudian juga tidak boleh kita masuk dengan barang-barang yang ada ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditinggalkan, dibuka semuanya dulu, ditinggalkan di luar. Kecuali kalau tulisan zikir itu ada bisa dibuang misalnya. Ya, kalau Saudi Arabia itu kan uangnya itu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tidak mungkin kita simpan di luar. Keluar sudah hilang uang itu. Atau misalnya di HP kita, ya di HP, tidak mungkin kita simpan di luar HP. Nah, selama tidak darurat dan bisa ditinggalkan, nah, maka sebaiknya ditinggalkan semuanya. Apalagi kalau mushaf tidak boleh sama sekali, mushaf ya bicara Quran kecil, nah, tidak boleh dibawa masuk bersama dengan kita ketika masuk dalam toilet. Nah, termasuk yang telah dimakruhkan juga menjawab salam atau berzikir. Ya, sebaiknya kalau topnya harus kita mau berzikir dalam hati saja, tidak usah dilepaskan di dalam kamar mandi atau toilet. Dan juga kalau ada yang mengucapkan salam sebagai sunnah Nabi, ya Nabi tunda dulu, nanti keluar baru kemudian beliau menjawab salam tersebut. Baik, ini tambahan dari sisa daripada pertemuan kita yang lalu. Nah, adapun sekarang kita akan